Halo semua, selamat datang kembali channel ini. Channel akan selalu memberikan informasi tentang bimbingan dan konseling. Pada video ini saya ingin membahas satu pembahasan yang sangat menarik terkait dengan yang dialami oleh salah satu siswa SMK yang mengalami pelecehan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Bahkan kejadian tersebut dilakukan di dalam kelas. Nah, kejadian ini membuat siswa tersebut menjadi trauma, dan kejadian ini pun viral di media sosial. Sangat disayangkan sekali, bukan? Para pelaku beralasan melakukan semua itu dengan alasan bercanda. Bercanda sampai segitu, sampai viral lagi. Wow, luar biasa ya. Nah, tetapi menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara mengatakan kalau yang dilakukan oleh pelaku itu bukanlah bercanda, tetapi pelecehan seksual. Hal ini mengakibatkan korban itu menjadi trauma dan memerlukan pendampingan psikolog. Nah, di sini pertanyaannya, kenapa harus psikolog? Kenapa bukan konselor? Atau juga kenapa bukan psikiater? Ingin tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis. Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu tahu dulu latar belakang dari ketiga profesi itu. Apa itu konselor, apa itu psikolog, dan apa itu psikiater, supaya kita tahu dan jelas apa tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing ketiga profesi ini. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu seorang konselor. Apa latar belakangnya? Seorang konselor itu adalah sarjana S1 bimbingan dan konseling. Gelar mereka biasanya adalah SPD, sarjana pendidikan. Jadi, biasanya mereka juga adalah seorang guru BP, guru BK di sekolah. Nah, kemudian mereka wajib mengikuti pendidikan profesi selama 1 tahun. Dan gelarnya adalah ada yang GR, ada yang KOS. GR itu biasanya adalah gelar yang diberikan kepada konselor yang mengikuti pendidikan profesi dalam jabatan. Sementara KOS biasanya diberikan kepada konselor yang mengambil pendidikan profesi secara mandiri. Itu latar pendidikan dari seorang konselor. Kemudian yang kedua, seorang psikolog. Bagaimana latar belakang pendidikan seorang psikolog? Nah, seorang psikolog itu adalah sarjana S1 psikologi latar pendidikannya dengan gelar SPSI. Nah, kemudian untuk menjadi psikolog dia harus melanjutkan lagi ke S2, yaitu S2 psikologi dengan gelar MPSI. Nah, sedangkan seorang psikiater itu sebenarnya adalah seorang dokter. Jadi latar pendidikannya itu yang pertama itu adalah S1 kedokteran. Maka gelarnya yang didapat adalah SKED atau sarjana kedokteran. Nah, kemudian sarjana kedokteran ini akan mengambil pendidikan profesi. Nah, setelah lulus pendidikan profesi, maka ia akan disebut sebagai dokter. D kecil di depan namanya. Nah, dokter inilah yang disebut dengan dokter umum. Nah, setelah itu dokter umum ini untuk menjadi psikiater tadi harus mengambil spesialisasi kejiwaan. Nah, setelah lulus, barulah ia akan mendapat gelar SPKJ atau spesialis kejiwaan. Jadilah ia dokter spesialis kejiwaan. Nah, dokter spesialis kejiwaan inilah yang disebut dengan psikiater. Nah, kemudian dari ketiga profesi ini punya klien. Siapa klien dari ketiga profesi ini? Baik konselor, psikolog maupun psikiater. Konselor kliennya adalah seorang yang normal, ya, orang yang pada umumnya yang seperti kita ini, ya. Tetapi orang normal tersebut memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikannya sendiri, ya, seperti boros, misalnya. Ada orang yang normal yang punya sifat boros, ya kan?
Nah, sifat borosnya ini tidak bisa ditangani sendiri. Nah, ia perlu konsultasi dengan seorang konselor. Atau misalnya suka terlambat, ya, anak sekolah, ya kan, suka datang terlambat ke sekolah, ya kan, itu adalah masalah orang yang normal. Ya, siapa sih yang nggak pernah terlambat, gitu kan? Nah, masalah yang normal-normal ini terkadang tidak bisa diselesaikan sendiri. Nah, untuk itulah butuh bantuan seorang konselor untuk membantu dia menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi sekali lagi, klien dari seorang konselor itu adalah orang yang normal, tetapi memiliki masalah pribadi yang tidak bisa diselesaikannya sendiri, sehingga membutuhkan orang lain untuk membantu dia mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang ia alami. Begitu. Kemudian klien dari seorang psikolog itu adalah orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Contoh dari gangguan kesehatan mental itu adalah trauma yang dialami orang, ya, sehingga membuat ia terganggu secara psikologis. Ya, sebagai contoh, ya, ada seorang perempuan misalnya diputusin pacarnya, ya kan, diputusin pacarnya. Hal ini membuat ia trauma untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain, karena menganggap semua lelaki itu adalah jahat, tidak baik, ya kan? Nah, ini adalah gangguan psikologis, itu trauma tadi. Ya, orang yang normal kalau putus mungkin bencinya sama satu orang saja, sama mantannya aja. Mungkin mantannya pernah melakukan hal kesalahan, dia bencinya sama mantannya aja. Nah, kalau ia hanya benci sama mantannya saja, itu masih bisa ditangani oleh seorang konselor, karena itu adalah masalah orang yang normal tetapi memiliki masalah. Tetapi kalau sampai traumanya ini menyebabkan ia membenci semua pria, ya kan, menganggap semua pria sama, itu adalah trauma. Nah, itu perlu penanganan seorang psikolog karena sudah masuk dalam masalah kesehatan mental, trauma tadi. Itu. Nah, yang terakhir mau kita bahas itu adalah klien dari seorang psikiater. Itu siapa saja? Nah, orang yang datang ke psikiater itu lebih tepat adalah orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu adalah orang yang tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Ya. Nah, orang yang trauma tadi, ya, kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan gangguan jiwa, ya kan? Nah, makanya perlu pendampingan psikolog secepatnya supaya tidak sampai ke gangguan jiwa. Ya, nah, kalau sudah sampai ke gangguan jiwa, itu tidak bisa lagi ditangani oleh seorang psikolog, ya, karena sudah masuk dalam penyakit klinis. Nah, penyakit itu ditangani oleh seorang dokter. Nah, untuk itulah orang yang mengalami gangguan jiwa perlu ditangani orang yang profesional atau seorang dokter. Yang lebih tepat adalah dokter spesialis kejiwaan, yang biasa kita sebut adalah psikiater. Gitu. Nah, sekarang penanganan dari ketiga profesi ini, yaitu konselor, psikolog, dan psikiater tadi. Nah, kalau seorang konselor itu menangani kliennya itu dengan asesmen dan konseling. Asesmen itu adalah mengidentifikasi apa sih kebutuhan dari klien tersebut. Setelah ketemu apa kebutuhannya, maka akan dilakukan proses konseling, ya kan, sampai klien tersebut menjadi pribadi yang mandiri. Nah, kemudian kalau psikolog itu dengan tes psikologi, ya kan, dan psikolog juga bisa melakukan konseling sama seperti konselor. Nah, kemudian juga bisa melakukan psikoterapi, ya, untuk menyembuhkan trauma, gangguan kesehatan mental yang dialami oleh klien tersebut. Itu yang dilakukan oleh seorang psikolog. Kemudian seorang psikiater itu akan melakukan diagnosa klinis, ya, diagnosa klinis penyakit yang dialami oleh klien tersebut, dilakukan diagnosa. Kemudian seorang psikiater juga bisa melakukan sesi konseling, ya kan. Tetapi biasanya kalau
menurut psikiater ini bukan gangguan jiwa, dia akan merujuk ke psikolog untuk dilakukan psikoterapi tadi, ya kan? Jika dirasa oleh psikiater, oh ini bukan gangguan jiwa, tapi cuma trauma misalnya, maka akan langsung dialihtangankan ke psikolog, ya kan? Karena spesialisasi dari psikiater ini adalah memang untuk orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Nah, kemudian karena seorang psikiater adalah seorang dokter, maka ia pun berhak untuk meresepkan obat yang diperlukan oleh kliennya, gitu. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari ketiga profesi ini, yang pertama, seorang konselor itu tujuannya adalah memandirikan kliennya, ya, memandirikan kliennya sampai klien tersebut mandiri, mampu memecahkan permasalahannya sendiri, mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, itu adalah masalah yang normal, ya, normal tadi. Misalnya boros, menjadi nggak boros lagi, dibantu, dibimbing bagaimana caranya supaya jadi pribadi yang nggak boros tadi lewat sesi konseling. Dan sesi konseling ini nggak bisa sekali, tetapi secara berkesinambungan, bisa berkali-kali sampai kliennya benar-benar mandiri. Maka sesi konseling tersebut akan dianggap berhasil. Nah, sedangkan psikolog, goalnya, tujuannya itu adalah untuk menyembuhkan gangguan mental tadi, memulihkan gangguan mental tadi lebih tepatnya. Ya, misalnya dia trauma dengan laki-laki yang dianggap semua laki-laki itu sama, menjadi nggak menganggap sama lagi semuanya. Ada juga laki-laki yang baik seperti itu, ya kan? Supaya traumanya dapat dipulihkan. Nah, sedangkan psikiater, tujuan pencapaian yang ingin dicapai dari penanganannya ke kliennya adalah untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan dari klien tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke kasus di awal tadi, ya. Kenapa dalam penanganan kasus dari siswi SMK tadi yang mendapatkan pelecehan atau perbuatan yang tidak baik oleh teman-temannya harus ditangani oleh seorang psikolog? Ya, jawabannya itu adalah karena sudah ada trauma di sana. Siswinya itu trauma, ya kan? Nah, sehingga perlu penanganan profesional untuk menghilangkan pasca trauma ini, pasca kejadian ini, sehingga yang membuat dia menjadi trauma tadi. Ya, karena seorang psikolog memang memiliki kompetensi untuk melakukan psikoterapi supaya traumanya ini menjadi hilang. Nah, kenapa nggak ke psikiater? Nah, karena trauma ini belum merupakan gangguan kejiwaan. Ya, karena trauma ini adalah kejadian yang membuat dia tertekan, ya, tertekan sehingga ia mengganggu kehidupan dia, itu. Tetapi tidak gangguan jiwa. Kecuali gangguan kesehatan mental ini membuat ia tertekan sampai tertekan sedalam-dalamnya, sampai membuat ia nggak bisa bertindak secara normal lagi. Misalnya sampai menyakiti diri sendiri, akan menyakiti diri sendiri, atau ketawa-ketawa sendiri. Nah, itu bukan perilaku orang normal lagi. Kalau trauma ini membuat ia jadi tidak bisa berperilaku normal, tidak bisa normal, barulah di situ tugas dari seorang psikiater. Kenapa bukan konselor? Konselor nggak akan mampu untuk melakukan psikoterapi, karena klien yang ditangani oleh seorang konselor itu adalah orang yang normal aja, bukan orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Orang yang normal aja, ya, orang yang normal tapi memiliki permasalahan. Nah, jadi dalam kasus ini sudah tepat yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Utara tadi untuk melakukan pendampingan yang dilakukan oleh seorang psikolog untuk memulihkan trauma yang dialami oleh siswi SMK ini. Jadi begitu. Baik teman-teman, demikian penjelasan dari saya ini. Semoga dapat sedikit menambah pengetahuan kita bersama untuk menjawab pertanyaan kenapa harus psikolog, kenapa bukan konselor, atau kenapa bukan psikiater. Tadi kita udah dengar semua bagaimana penjelasannya. Nah, semoga dapat sedikit menjawab pertanyaan yang sering kita ajukan ini. Nah teman-teman, jika kalian punya pertanyaan atau ingin mengoreksi apa yang saya katakan tadi, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar supaya kita dapat belajar bersama. Siapa tahu apa yang saya jelaskan tadi ada kekurangan,
Jadi kita dapat sama-sama belajar dari kita semua. Oke, sekian dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.